Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas jaringan komputer dengan materi perangkat keras. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Salman Alfarizi, MKom, selaku dosen mata kuliah jaringan komputer. Dan selanjutnya kami akan memperkenalkan diri dari kelompok 1. Dengan saya sendiri, Dwi Fitriani Nurcasana dengan nomor ANPM 202043501845. Nama saya Yulinda Mayasari, NPM 2020435791. Nama saya Desi dengan NPM 202043501887. Perangkat keras jaringan komputer. Pengertian perangkat keras. Perangkat keras komputer adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan juga dibedakan dengan perangkat lunak yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Fungsi hardware atau perangkat keras yaitu untuk mendukung kerja komputer, menampilkan atau menerima input proses, mengolah data atau informasi, memberikan output, serta menyimpan data atau informasi yang terpasang di dalam maupun di luar komputer. Macam-macam perangkat keras jaringan komputer. Yang pertama, server. Server mempunyai fungsi mengatur lalu lintas data dan menyimpan file untuk kemudian diakses bersama menggunakan file sharing. Server akan mulai bekerja ketika telah mendapatkan perintah dari klien. Cara kerjanya yaitu dengan melayani permintaan data dari klien dan memberikan perlindungan pada komputer klien. Kemudian, server harus bisa bekerja selama 24 jam penuh. Jadi, hardware yang digunakan pun juga harus khusus. 2. Klien. Klien adalah komputer pengguna. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, klien adalah orang-orang yang mengakses data-data yang ada pada server melalui jaringan internet. Jumlah klien ini biasanya terdiri dari beberapa komputer yang terhubung melalui jaringan internet sama dengan server. 3. Modem. Modem atau modulator demodulator adalah perangkat jaringan yang memiliki fungsi untuk mengubah dari sinyal analog menjadi digital dan sebaliknya. Sekarang ini modem sudah berbentuk USB yang mudah digunakan. Dulunya modem masih menggunakan koneksi dial-up. Berikut di samping adalah contoh bentuk dari modem dulu dan sekarang. Empat, router. Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk membagi jaringan internet dengan protokol TCP atau TCP/IP pada komputer klien. Jadi, setiap klien mendapatkan IP yang berbeda satu dengan lainnya. Lima, switch. Switch pada prinsipnya sama dengan hub. Bedanya switch lebih pintar daripada hub karena mampu menganalisa paket data yang dilewatkan padanya sebelum dikirim ke tujuan. 6. Hub. Hub adalah alat penghubung antar komputer. Semua jenis komunikasi hanya dilewatkan oleh hub. Hub digunakan untuk sebuah bentuk jaringan yang sederhana. Misalnya hanya untuk menyambungkan beberapa komputer di suatu grup if lokal. Macam-macam hub
Pasif hub atau konsentrator hub biasa yang hanya meneruskan sinyal ke seluruh node. Pasif hub tidak akan memperkuat sinyal yang datang, sehingga tidak dapat digunakan untuk menjangkau area yang lebih besar. B. Active hub atau multi-port repeater dapat memperkuat sinyal yang datang, sehingga dapat menjangkau area yang lebih besar. C. Intelligent hub umumnya dapat digabungkan atau ditumpuk. Hub jenis ini dapat melakukan seleksi alamat paket data tujuan. 7. Bridge. Bridge memiliki fungsi sebagai jembatan jaringan. Maksudnya bridge ini bisa menggabungkan jaringan lokal ke dalam jaringan lokal lain yang lebih besar. Fungsi utama dari bridge adalah digunakan sebagai penghubung antara jaringan yang menggunakan topologi jaringan yang berbeda. Delapan. Repeater. Repeater adalah sebuah komponen yang berfungsi memperkuat sinyal. Sinyal yang diterima dari satu segmen kabel LAN ke segmen LAN berikutnya akan dipancarkan kembali dengan kekuatan sinyal asli pada segmen LAN pertama. 9. Wireless card. Wireless card atau kartu Wi-Fi merupakan perangkat keras yang terdapat di dalam laptop yang akan berperan sebagai penerima sinyal elektromagnetik. Wireless card bertugas mendeteksi sekitar jaringan Wi-Fi. Apakah ada jaringan yang masuk yang bisa dihubungkan melalui laptop? 10. LAN card atau NIC. LAN card sering juga dikenal dengan sebutan NIC. Cara kerja perangkat ini yaitu apabila terdapat kesinambungan dengan peralatan lain komputer berupa memori kartu DMA, maka LAN card akan mengirim data ke tempat penyimpanan sementara atau disebut memori ketika aliran data paralel masuk ke LAN card. NIC merupakan contoh perangkat yang bekerja pada layar pertama OSI. Sebelas. Konektor. Konektor digunakan sebagai sarana penghubung antar kabel dengan colokan NIC yang ada pada komputer. Dua belas. Kabel jaringan. Kabel jaringan merupakan media transmisi berbentuk kabel yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih untuk saling bertukar data satu sama lain. Macam-macam kabel jaringan. 1. Kabel koaksial. Prinsip kerja kabel koaksial adalah dengan menghantarkan sinyal listrik dari sumber ke tujuan. Kabel ini bisa dipakai untuk menghubungkan antar perangkat komputer. Penggunaan jaringan dengan bandwidth yang tinggi karena lebih aman dari segala gangguan. 2. Kabel fiber optik. Menggunakan bahan terbuat dari kaca atau plastik sangat kecil berukuran 120 mikrometer, sehingga dalam mentransmisikan data bisa lebih cepat dibandingkan kabel jenis lain. Kecepatannya bisa mencapai 100 GB per second, dengan jarak bisa sampai ribuan kilometer. 3. Kabel twisted pair. Kabel twisted pair adalah kabel jaringan yang di dalamnya terdiri dari beberapa kabel saring berpasangan. Jumlahnya ada 8 kabel dengan warna yang berbeda. Untuk cara kerja kabel twisted pair sama dengan kabel koaksial, yaitu dengan menghantar arus listrik. Ada 3 jenis kabel twisted pair. A. UTP. Kabel UTP adalah jenis kabel twisted pair tanpa pelindung bagian dalam kabel. Jenis kabel ini paling banyak digunakan.
FTP. FTP adalah jenis kabel dengan pelindung aluminium foil pada bagian luar pair kabel sehingga lebih tahan dari interferensi gelombang elektromagnetik. C. STP. Kabel STP adalah jenis kabel twisted pair yang memiliki lapisan aluminium foil sebagai pelindung pada bagian dalam kabel, yang berfungsi untuk menghalau gangguan elektromagnetik yang mempengaruhi internet. 13. Gateway. Gateway kadang disebut sebagai converter. Gateway bekerja dan bertugas melewatkan paket antar jaringan dengan protokol yang berbeda. Default gateway adalah sebuah komputer yang digunakan untuk men-forward data dari atau ke host yang berbeda network. 14. Access point. Access point memiliki fungsi untuk mentransmisikan sinyal wireless yang diterima dari router atau kabel jaringan sehingga sinyal yang diterima oleh klien bisa lebih baik. Access point ini cocok digunakan untuk area-area yang memiliki sinyal yang kurang baik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.